الحمد لله الذي أنزل على عبده ليكون للعالمين نظيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Masyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah dari mimbar ini kami berwasiat khususnya kepada khatib sendiri dan kita semua. Marilah senantiasa kita menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita dengan menjaga kualitas dan kuantitas ibadah, karena sesungguhnya dengan menjaga iman dan takwa maka Allah Subhanahu wa taala sedang menghapuskan dosa kita dari Jumat ke Jumatnya. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai standarisasi dalam dinilainya kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kita merasa hina, janganlah kita merasa sedih, karena sesungguhnya kita semua di mata Allah Subhanahu wa taala itu tinggi nilainya jikalau kita tetap menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan iman dan takwa tadi, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menjadikan nilai kita di sisi Allah lebih tinggi daripada malaikat. Namun ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan gara-gara kita tidak menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan nilai kita lebih buruk daripada binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf yang tadi khatib sampaikan, ayat 179, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengisi neraka itu dengan kaum, yakni dua kaum, jin dan manusia. Walahum, mengapa mereka dimasukkan dalam neraka jahanam itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha, karena ketika mereka diberikan hati, mereka tidak mempergunakan dengan semestinya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, ketika diberikan mata, maka mata itu tidak diperlakukan, tidak dipergunakan dengan semestinya. Walahum azanul la yasma'una biha, dan ketika kita diberikan telinga, maka telinga tadi tidak dipergunakan dengan semestinya. Ulaika kal an'am, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adall, malah lebih buruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, dan mereka semua adalah orang-orang yang lalai. Masyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Allah menceritakan di akhirat nanti ada makhluk yang mengerikan bernama neraka jahanam. Ia dipenuhi Allah dengan makhluk-makhluk
yang suka maksiat hingga orang-orang yang berubah niat hingga dia dalam keadaan wafat. Dalam kitab Majmu'ah Hadisul Qudsiyah karangan Imam An-Nawawi dan Al-Qastalani diceritakan ada 3 golongan yang pertama kali akan mencicipi neraka ini. Pertama adalah seorang mujahid, seorang pejuang agama, namun di dalam hatinya ia hanya ingin dikatakan seorang pemberani. Yang kedua ada seorang kaya raya, namun di dalam hatinya bukan karena Allah dia mendermakan hartanya, namun ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan yang ketiga ada seorang alim, ada seorang qari, namun ia hanya ingin dikatakan sebagai suaranya yang paling merdu, ilmunya yang paling tinggi. Dan mereka semua adalah orang-orang yang pertama kali akan mencicipi neraka jahanam itu. Dan juga bukan hanya orang-orang itu saja ayuhal hadirun, semua orang-orang yang tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hidupnya, Allah Subhanahu wa taala masukkan semua. Itulah kalimat di awal Allah katakan walaqad dzara'na, aku penuhi neraka itu dengan golongan-golongan yang bukan hanya orang yang suka bermaksiat, namun dalam kehidupannya mereka salah berniat. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka semua? Pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu potensi, yakni qalbi kita. Dalam agama ini, qalbi kita atau hati kita adalah panglima dari tubuh kita. Jika ia baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Namun jika qalbi ini rusak, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Wa idza solahal jasad kullu, fa idza fasadat jasad kullu. Kalau hati ini bersih, hati ini baik, maka seluruh tubuh akan baik. Namun jika hati ini buruk, maka seluruh tubuh itu akan buruk. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Hati kita itu bagaikan teko. Ketika isinya kopi, maka akan tertuanglah kopi. Ketika hati itu isinya susu bersih, maka dia akan tertuang juga akan susu juga. Namun jika hati itu isinya kotor, lisannya juga akan kotor. Hatinya ketika isinya adalah hal-hal yang jelek, maka lisannya dengan mudah mengucapkan hal-hal yang jelek. Kami perhatikan hadirun rahimakumullah, banyak saat ini di medsos viral-viral caci maki keluar mudah sekali dari lisan manusia. Kalimat-kalimat isinya kebun binatang keluar dari lisan yang katanya mukmin. Itu bukanlah hanya sekedar lisan ayuhal hadirun. Itu adalah tampilan dari hati-hati mereka. Betapa banyak para generasi sekarang merasa bangga dengan kalimat-kalimat itu. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki hati-hati kita. Mulai hari ini kita banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan makanan hati adalah banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersedekah sehingga sehatlah hati, solihul qalb. Yang kedua, lahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah berikan potensi kedua, yaitu mata kita. Mata ini adalah jendela hati kita. Maka betapa banyak mata ini terkotori dengan maksiat-maksiat. Dahulu mungkin kita bingung bagaimana dengan mudahnya mata ini bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Namun sekarang dengan membuka HP saja kita bisa disesatkan oleh maksiat oleh mata kita. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita beristighfar akan mata ini. Dan juga makanan dari mata kita adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Di rumah kita mungkin setiap rumah kita ada Quran. Namun kita hitung setiap hari apakah pernah kita menyentuh Al-Quran kita. Sedangkan itu adalah mukjizat yang dititipkan Allah kepada Rasulnya, yang dititipkan kepada kita semua jamaah Jumat sekalian. Yang ketiga, lahum adhanul la yasma'una biha. Potensi yang ketiga,
yang bisa menyesatkan dan juga memuliakan kita, yaitu pendengaran kita. Betapa banyak rumah-rumah Allah ini kosong ketika waktu sholat ini tiba. Betapa banyak nasihat-nasihat dari orang tua kita, petuah-petuah bijak dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita, hanya liwat saja di telinga kita. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika kal an'am, mereka-mereka yang tidak memanfaatkan tiga potensi ini seperti binatang ternak. Balhum adall, bisa jadi lebih buruk dari binatang ternak. Ayuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah pada majelis Jumat yang dirahmati Allah ini, dari saat ini banyak-banyaklah kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai potensi yang Allah berikan kepada kita semua, yakni hati kita, mata kita dan pendengaran ini, malah kita manfaatkan dengan hal-hal yang bisa membuat kita masuk dalam nerakanya Allah. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, hewan ternak yang berkeliaran di sekitar rumah kita. Dari mereka bangun tidur ketika di siang hari dan ketika di malam hari, orientasi mereka hanya perut mereka. Tidak beribadah pada Allah, menumpuk-numpuk sampai temboloknya pun penuh, sampai tidur pun masih ngunyah. Itulah Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang-orang yang lupa kepada Allah, yang lalai kepada Allah. Jadi jangan sampai pada akhir hayat kita masih lebih banyak hal-hal yang maksiat kita lakukan daripada amal ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.